يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Semakin banyak kita mengingat kematian, insya Allah kita makin takut berbuat salah. Karena sifatnya manusia itu lalai, salah. Kita punya hawa nafsu di dalam diri kita, dan ada setan yang terus-menerus menggoda. Dua musuh yang sangat kuat ini setiap waktu bersama kita. Bayangkan kalau kita nggak bentengin diri kita dengan benteng yang sangat kuat, kayak apa kita hancur. Karena musuhnya dari dalam dan dari luar. Dari dalam diri kita ini hawa nafsu. Ada nafsu yang paling rusak, namanya an-nafsul ammarah bisu. Nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Ada di dalam diri kita tuh. Pengennya senang-senang. Pengennya hidup ini enak. Yang enak-enak tuh kan banyak di dunia ini. Godaan-godaan yang enak-enak. Ya, berbuat maksiat. Enak Pak, sebagian besar enak. Bikin dosa enak gak? Enak. Bang, nafsu kita senang banget gitu. Nah, itu musuh di dalam diri kita. Ya. Yang dibantu oleh setan. Dirayu-rayu, dikasih bayangan supaya menghayal yang enak-enak. Ya, dia misalnya main judi, dikasih bayangan sama setan tuh supaya dia ngebayanginnya menang. Penasaran, ya. Iya, kalah mah enak. Biarin dah dosa-dosa dah, gitu kan akhirnya. Udah saking kita kepengennya. Nah, gitu. Ya. Dikasih bayangan gambaran, lu bakal kaya, lu bakal banyak duit, lu bakal menang lu. Padahal habis itu kalah. Setan tetap aja ngipasin. Cari lagi buruan, gitu kan? Cari duit lagi. Lu ntar habis ini menang lu. Emang tadi udah tinggal selangkah lagi tuh. Ya. Pokoknya gangguan-gangguan begitu terus saja. Nah, iman kita sendiri menghadapi itu. Maka banyak iman yang kalah. Ya, udah lemes aja dia. Kemana aja nurut aja itu. Kagak bisa ngerem, imannya nggak bisa ngerem. Nah, itulah makanya kita perlu terus menjaga iman ini. Salah satunya ini adalah kita hadir di majelis ilmu. Supaya ibarat pohon disiram secara rutin. Selain memang kita ingin meraih fadilah-fadilah duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu ini kata Nabi adalah salah satu taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau kalian lagi lewat dekat taman surga, mampir kata Nabi, masuk. Sahabat nanya, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, itu adalah majelis-majelis ilmu. Jadi ini tamannya surga. Ya, artinya orang nih kalau udah sering duduk di taman surga, apa iya kagak masuk surga? Udah di tamannya, di halaman ceritanya, di halamannya. Ya, pintu gerbang udah masuk. Tinggal masuk ke buka pintu ke dalam surga. Itu doang. Ya, insya Allah semakin sering kita duduk di taman sorga, makin dekat ke sorganya. Paling enggak bau-bau sorga udah nyium. Itu salah satu fadilah. Itu bagian yang buat kita semangat mengejar.
Apalagi buat kita hidup di dunia ini juga ada faidahnya. Ya. Fadilah-fadilah besar, keutamaan-keutamaan besar. Misalnya Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Tidaklah satu kaum duduk di dalam majelis di bait, di rumah-rumah Allah, ini kayak gini, ya. Kemudian mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum. Mereka mempelajari isi Al-Quran di dalamnya. Baca, dikaji, baca, dikaji. Kalau itu menjadi kerjaan, kegiatan rutinnya, Rasul menjamin, dan ini hadis sahih ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pertama kata Nabi, akan turun rasa tenang di hatinya. Tentram rasanya batin kita. Ya, menghadapi kesulitan hidup udah pasti. Masalah, problem, urusan udah pasti banyak keseharian kita. Semua itu kan bikin pikiran kita penat, kepala pusing, gak karuan nih hati. Ya, rasa ketakutan, kekhawatiran muncul tuh menghadapi hidup. Obatnya mana? Duduk di majelis. Nazalat alaihimus sakinah, akan Allah turunkan itu rasa tenang di hati kita, tentram rasanya. Yang kita ingat itu dosa, yang kita ingat itu kematian, yang kita ingat itu dekat kepada Allah, hilang tuh problem-problem gitu. Diganti oleh Allah dengan ketenangan. Apalagi wa haffat alaihimul malaikah. Malaikat ikut turun. Duduk bersama mereka. Mendengarkan urusan-urusan mereka, mendengarkan doa-doa mereka. Ketika kita berdoa di majelis, kita mengaminkan, bukan hanya kita yang mengaminkan, ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Bukan hanya itu, bahkan kata Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat Allah hidupnya itu. Ya. Mungkin orang menghadapi hidup pusing, ya, nggak punya duit, bingung, kena penyakit, stres, ya, punya utang nggak kebayar, stres. Tapi orang-orang yang sering duduk di majelis nggak ada itu. Dia sama-sama misalnya kena penyakit sama. Kan yang namanya penyakit Allah timpakan bukan hanya kepada orang-orang yang pembangkang. Orang-orang soleh juga dikasih ujian. Tapi rasanya beda. Penyakit yang ditimpakan kepada orang-orang soleh itu mendekatkan dia kepada Allah. Gitu. Makin dikasih sakit, dia makin dekat kepada Allah. Tapi kalau orang ahli dosa, pembangkang, begitu dikasih sakit udah stres nggak karuan ya. Kita nih kalau dikasih sakit, yang kita ingat alhamdulillah dosa saya berkurang, ya kan? Bagaimana kagak makin enak hati kita? Berkurangnya dosa-dosa kita itu dengan sabarnya kita. Bahkan Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang sabar. Artinya Allah udah janjiin tuh masuk surga. Dari sabarnya aja. Bahkan ada beberapa keterangan yang menjelaskan nanti ahlul musibah begitu di akhirat dia kaget nerima pahala yang besar karena dia sabar, ridho nerima musibah dari Allah. Itu dia pengen minta dibalikin lagi ke dunia, kalau bisa yang lebih dari itu dah dikasih gitu Pak.
Lah kita kan sekarang merasa nggak enak ini karena kita belum tahu, belum ngelihat, belum ngerasain bakal yang kita dapat dari Allah. Tapi nanti begitu di akhirat dia lihat, Masya Allah begitu luar biasa pahala yang Allah berikan. Dia malah minta kalau bisa saya hidup lagi. Dikasih musibah yang lebih besar nggak apa-apa, saya redo. Kalau begini mah, gitu kan. Nah. Jadi nggak ada beban hidup. Bisa jadi kena musibahnya sama-sama nggak punya kerjaan, ya kan? Sama-sama nggak punya duit, sama-sama kena penyakit. Tapi kalau orang ahli dosa dikasih begitu, udah stres duluan dia. Nggak ada bergantungnya kepada Allah. Kita makin tenang. Orang-orang yang taat kepada Allah makin tenang. Cobalah. Ya. Yang dipikirin dosanya berkurang, sabarnya jadi pahala. Tuh. Itu yang akan membuat hati kita menjadi tentram. Allah liputi dengan rahmat. Masalah dikasih betul sama. Tapi Allah temenin kita mengatasi masalah itu. Orang yang ahli dosa nggak ditemenin. Dibiarin aja sendiri. Itu tergambar ketika Rasulullah menghadapi masalah besar. Ya, ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Karena ancaman pembunuhan itu sudah diatur strategi bagaimana caranya membunuh Muhammad. Dan Nabi tahu itu, rencana itu. Bahkan rumah Nabi sudah dikepung. Udah dikepung, Pak. Udah kagak bisa keluar. Lu keluar dari jalan mana aja, siap dihadang. Artinya kalau hitung-hitungan manusia, Nabi mati di situ. Orang dikepung, rumah Nabi berapa gedenya? Yang udah pernah lihat di Masjid Nabawi, ya segitu. Nggak ada segede ini, Pak. Yang sekarang jadi makamnya Nabi itu. Segitulah itu rupanya. Sekecil itu dikepung, Pak. Bayangin, mau keluar dari mana coba? Hitungan akal manusia nggak ketemu bahwa Nabi akan selamat. Ya. Tapi pertolongan Allah saat udah genting begitu, turun pertolongan Allah. Ada aja caranya. Sehingga Nabi bisa keluar. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Aku tutup, kami tutup kata Allah penglihatan mereka. Dari belakang depan itu ditutup. Melotot melotot kagak ngelihat orang jalan. Kalau kata orang kita sekarang sakti. Ya. Dia jalan di depan musuh gak kelihatan, Pak. Kalau kita kan ngambil entunya doang tuh. Itu pertolongan Allah. Ini pengen punya ilmu sakti supaya gak kelihatan orang. Gak usah. Itu mah deket aja kepada Allah. Allah tolong yang begitu-begitu satu ketika dikasih. Saat kita perlu bukan untuk pamer-pamerin orang. Nabi kan buat pamer bukan. Saat genting udah kagak ada jalan keluar, Allah yang turun. Udah jalan aja Muhammad. Enggak kelihatan. Beres. Seenteng itu Allah menyelamatkan hambanya yang disayang. Seenteng itu, Pak. Enggak ada beratnya bagi Allah. Dan itu membuat hati Nabi tenang banget. Ya biarin lo kepung dah gua. Kasarnya kan begitu. Tenang banget jadinya tenang. Karena tingkatan iman Nabi, Nabi kan komunikasinya sama Allah terus menerus, gak berhenti. Jadi Nabi tahu yang Allah akan lakukan. Beda dengan sahabat. Sahabat Abu Bakar yang diajak kabur bersama Rasulullah. Itu ketakutan, Pak. Ketakutan luar biasa. Sampai ketika udah lolos dari kepungan, Nabi kemudian lari. Masuk ke padang pasir, masuk ke gunung-gunung. Sampai berlindung masuk ke dalam gua Sur. Di dalam gua. Nah orang kafir baru sadar bahwa Nabi udah lolos, dikejar. Nabi ada di dalam gua. Mereka lewat, di depannya itu lewat. Abu Bakar udah gemetar, ya Rasulullah mati kita. Karena begitu mereka tahu kita ada di dalam, mereka pasti udah ketakutan. Nabi cuma bilang, Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah takut Abu Bakar. Ada Allah sama kita. Gitu doang jawaban Nabi. Dan Allah memang selamatin.
Nggak ada yang lihat tuh Nabi. Padahal kalau dia ngelongok juga kelihatan. Dengan wasilah, katanya dalam satu riwayat itu kan ada laba-laba buat sarang di situ. Seakan-akan ini ditutup. Jadi logikanya kalau ada orang masuk pasti ini sarang laba-laba akan rusak. Dengan adanya laba-laba di situ, akhirnya mereka nggak mengira sama sekali kalau di situ ada yang ngumpet. Itu caranya Allah. Mau pakai apapun, buat Allah enteng. Tetap sesuai dengan nalar kita manusia. Ya. Allah berikan cara. Itulah pertolongan kepada hamba-hamba yang disayang. Kita kan kepengen begitu nggak? Pengen nggak diperlakukan begitu sama Allah? Gitu. Ya. Jadi orang-orang yang taat dikasih problem, dikasih musibah. Orang-orang yang kagak taat juga dikasih. Cuman beda rasa tadi. Ada isyarat Allah dalam Al-Quran, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang-orang kafir itu merasakan penderitaan sama seperti kalian juga. Ya. Menderita, hidup ada penderitaan. Tapi bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan dekat kepada Allah, minta tolong. Mereka kagak sama sekali, putus asa jadinya. Tidak sedikit orang yang menghadapi hidup ini berat, rasanya dia putus asa, dibunuh diri. Banyak orang yang. Kenapa? Emang jauh dari Allah. Nah, semua itu bisa kita dapatkan di majelis. Wasilah ilmu yang kita pelajari itu menjadi hidayah. Kata Imam Ghazali, hidayah itu buahnya ilmu. Jadi pertama ilmu dulu. Tahu dulu. Ada sih ilmu yang kagak berbuah jadi hidayah. Enggak, ada yang begitu. Ya. Jadi kayak pohon kagak ada buahnya kan ada kan begitu. Pohon tumbuh tapi kagak berbuah. Ada. Tapi buah enggak akan tumbuh kecuali ada pohon. Gitu kan? Buah enggak akan ada kecuali ada pohonnya. Walaupun ada beberapa pohon yang kagak berbuah. Gitu. Sama. Hidayah itu tidak akan tumbuh kecuali ada ilmu. Walaupun ada ilmu yang kagak berbuah, ada hidayah. Maka pertama yang harus kita kejar adalah ilmu. Itu nomor satu. Hidayah itu kata Imam Ghazali ada 3. Pertama, pengetahuan tentang baik dan buruk. Itu hidayah paling dasar, Pak. Pengetahuan tentang baik dan buruk. Itu bisa manusia tahu. Dari akalnya aja manusia tahu. Ada juga yang taunya itu setelah ada informasi wahyu dari Allah. Akal manusia itu kan tahu. Baik buruk tahu kan? Nyolong. Ini nggak usah pakai aturan agama dulu nih. Nyolong pakai akal kita. Benar apa salah? Salah. Manusia tahu. Dan itu pengetahuan itu adalah hidayah. Ya. Ada banyak hal yang tanpa informasi ajaran dari Allah bukan dari informasi kitab suci gitu. Tapi manusia sudah bisa membedakan antara baik dengan buruk. Itu hidayah yang paling dasar. Persoalannya pengetahuan itu berbuah nggak jadi hidayah. Kalau dia berbuah jadi hidayah, oh ini nggak baik, jangan dilaksanakan, jangan dikerjain. Ini yang baik dikerjain. Kalau dia nggak berbuah jadi hidayah, sekedar pengetahuan. Dia tahu sih ini salah, tapi ditabrak aja sama dia. Gitu. Itu namanya ilmu atau pengetahuan tidak berbuah menjadi hidayah. Paling dasar itu. Dan ini nggak sekedar pengetahuan dasar begini tentang baik dan buruk. Terus kita kaji.
Hidayah yang tumbuh dari ilmu yang kita pelajari. Makin rajin kita ngaji, kita pelajarin. Oh, sholat ternyata supaya bagus itu bukan hanya bacaan, bukan hanya gerakan, tapi hati juga. Itu kan karena kita ngaji. Kalau kita kagak ngaji kagak tahu gitu. Ya sholat tuh udah dari muda sampai tua begitu aja, yang penting gua ngikutin. Ya. Karena kita ngaji, oh iya berarti sholat itu harus dilatih supaya khusyuk, hati kita hadir. Supaya bisa merasakan nikmatnya sholat. Bacaannya harus diresapi. Nah, gitu. Selain gerakannya, rukunnya disempurnakan, juga batinnya sholat kita pelajari. Ada tujuan taqarrub kepada Allah. Ada komunikasi langsung dengan Allah. Mi'rajnya kita itu pada saat sholat. Itu kita tahu waktu ngaji, Pak. Nggak ngaji nggak tahu. Bahwa sholat itu ibarat mi'rajnya Nabi. Kalau Nabi mi'rajnya naik maksudnya. Naik itu ruh dan jasadnya kita yakini Nabi menghadap Allah langsung. Menyaksikan keagungan Allah. Karena Nabi memang diangkat oleh Allah. Dinaikin, diperjalankan kan bahasanya asra. Dalam surat Al-Isra. Asra bi'abdihi lailan. Nabi diperjalankan. Bukan Nabi yang lari. Atau Nabi berusaha, enggak, Allah yang mindahin, gitu, iya. Nabi digerakkan oleh Allah, ruh dan jasadnya. Tapi kita kan enggak, jasad kita enggak, kita tetap di bumi. Ruh kita yang naik. Pada saat sholat, ruh kita itu mi'raj menghadap Allah. Enggak ada yang kita lihat kecuali keindahan, keagungan Allah pada saat sholat. Itu namanya khusyuk. Sehingga ada kualitas sholat. Orang sholatnya sama-sama paham, rukun dan syarat dia paham. Yang satu begitu sholat, Allahu Akbar, lepas semua. Kagak ada ingat dunia sedikit. Urusannya dia lupa, utangnya lupa, kepengen ini, kepengen itu lupa, gitu kan? Nggak ada yang keingetan. Yang dia pandang saat itu adalah keagungan Allah. Sehingga dia sholat ngerasain nikmat banget. Itu sholat kalau bisa sampai lama dia pengen ngobrol lama-lama Allah. Itu namanya mi'raj. Yang begitu menjadi hidayah kalau kita ngaji. Kalau kita kagak pelajarin kagak jadi. Gak bisa sholat gitu. Jadi lama-lama ibadah kita, sholat kita itu berkualitas. Mantep. Bukan sekedar gerakan jangkang jungking. Tapi juga kita merasakan sedang betul-betul mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu semakin banyak yang kita pelajarin, makin mantap ibadah. Itu namanya ilmu jadi hidayah. Ada nggak yang kagak jadi begitu? Ada. Ngaji mengaji gitu. Tetap aja. Ada, nggak apa-apa. Paling nggak kesiram dengan rahmat tadi itu, Pak. Kesiram dia dengan rahmat. Nah, yang paling tinggi tingkatan hidayah itu adalah hasil mujahadah. Antara ilmu dan amaliyah ibadah kita itu menyatu, ya. Ilmu yang kita tahu semakin bagus cara ibadah kita. Terus kita praktekin, rasanya makin dekat kepada Allah. Lama-lama kita paham ada selaknya untuk sampai ke Allah. Kita dengan sendirinya tertuntun tuh, Pak. Ada nggak yang ngerasain begitu? Tertuntun hati kita. Cara untuk mendekat kepada Allah itu tertuntun dengan sendiri. Ada orang yang merasa dekat kalau dia baca Quran, jadi pengen nambah mulu. Ada orang yang merasa dekat kepada Allah enak, nikmat kalau lagi sholat. Ada orang yang merasa dekat kepada Allah di zikir. Ada orang yang dekat kepada Allah di sedekah. Ada. Nah, itu nanti pengalaman batin masing-masing. Pengalaman batin itu hidayah.
Ya. Dan itu kalau diasah, ilmu yang diasah pakai amal, terus kita takurub mujahadah bersungguh-sungguh, nanti akan terasa. Sehingga dia tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Itulah tingkatan ibadah yang ingin kita kejar. Maka kita datang ke majelis ilmu, belajar, nuntut ilmu, itu juga kata Imam Ghazali harus diawali dengan niat yang lempeng. Ya. Niat kita menuntut ilmu itu semata-mata ingin meraih ridhonya Allah. Supaya hidayah Allah ini sampai kepada kita. Itu. Kan ada orang bermacam-macam niatnya. Imam Ghazali gambarin ada 3. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada orang yang tujuan, ini yang paling tinggi, tujuan dia menuntut ilmu itu karena ingin meraih ridhonya Allah, semata-mata itu. Saya pengen deket, pengen tahu, makin dipelajari sifat-sifat Allah, makin kagum dia dengan keagungan Allah, makin merasa kepengen ngejar Allah. Itu yang paling tinggi tuh niatnya orang menuntut ilmu. Kata Imam Ghazali, ini yang paling bersih begini. Ini yang dipakai niat ini. Ya Allah, saya datang ke majelis ilmu, mudah-mudahan ibadah saya tertuntun menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih dekat, lebih taat gitu. Itu dipasang tuh tiap hari niat-niat begitu. Jangan sampai melenceng ya. Ada orang tujuan nuntut ilmu karena ingin tujuan-tujuan untungan duniawi, ada. Ini juga kalau kita mesan, kita didik anak kita belajar yang rajin, ya, tong yang rajin belajar, sekolah yang bener. Apa? Jangan dibarengin begini, biar ntar lu jadi orang sukses. Kita begitu tuh otomatis ya. Biar lu gedenya enak, bisa kerja kantoran. Nah, itu benar apa salah tuh? Benar masalah itu. Kata Imam Ghazali, kagak salah 100%, tapi orang begini tertipu. Kalau terus tujuannya untuk itu, supaya sukses, supaya nanti kerjaan enak, dapat pangkat, wah, lu biar jadi anggota DPR lu, gitu kan? Belajar yang bener. Nah, sekarang nih kayaknya orientasi belajar kita begitu nih, cari kerjaan kan, di sekolah biar tinggi, bentar jadi dokter, jadi apa gitu. Cita-cita dibungkus dengan kata-kata itu sebenarnya nipu Pak, nipu. Kenapa nipu? Sebenarnya tujuan yang asli tadi tuh, yang tadi pertama, nuntut ilmu apa kek, kepengen menyaksikan keagungan Allah, gitu. Urusan nanti belakangan, itu urusan Allah. Bukan ini yang dikejar. Kalau kita kasih cita-cita begitu, kan yang dikejar dunia nih. Ini orang, kata Imam Ghazali, kalau sampai dia meninggal dunia belum tobat, maka dia bisa termasuk kategori su'ul khatimah, yang mau dikejar dunia. Ngeri nih. Orang yang begini harus diingetin, nggak apa-apa, awalnya masih kecil untuk motivasi gitu. Kita tingkatan awam untuk motivasi nggak apa-apa. Ini ibadah supaya berkah, nggak apa-apa Pak. Ibadah nih baca itu supaya rezeki lancar, nggak apa-apa. Tapi jangan selamanya itu. Ya, itu tetap keinginan yang kita kejar, hawa nafsu tetap harusnya bersih dari itu. Nggak ada tujuan-tujuan itu. Biarin nanti saya mau ditakdirin jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, kayak urusan Allah. Saya mah menuntut ilmu biar saya taat. Nah, gitu. Ya, yang paling tinggi tuh tujuannya itu. Jangan sampai ada tujuan-tujuan duniawi. Orang kalau ada tujuan duniawi nanti dilempengin, harus dilempengin. Ya, di penghujungnya dibelokin benar-benar dia lurus. Dia tobat kepada Allah, mohon ampun ya Allah, selama ini saya menuntut ilmu biar begini. Nah, biarnya hilang. Saya sekarang ingin mendekatkan diri kepada Allah.
itu insya Allah husnul khatimah. Ada yang lebih parah lagi, ya, emang benar-benar tujuan nuntut ilmu itu untuk supaya jadi ngeraup harta, supaya kaya raya, punya pangkat terhormat. Nah, ini tujuannya semata-mata itu. Ini orang bukan hanya tertipu, tapi dia dikuasai oleh setan. Begitu menjadi ahli ilmu, menjadi ulama lah, pakaian ulama, ngomongnya ngomong cara ulama, tapi yang ada di hatinya dunia. Yang dipikirannya duit aja. Ada orang begitu ya, duit aja yang dipikirin, ngurusin apaan aja yang dipikirin, gue dapet agak gitu. Dan ini banyak nih orang yang tidak menyadari. Inilah yang kata Imam Ghazali, orang-orang yang termasuk ulama usu, kadang ilmunya bisa dibeli. Pak Kiai tolongin, ini sebenarnya nih kalau Pak Kiai yang ngomong perbuatan ini jadi boleh gitu. Pokoknya Pak Kiai minta apa dah, tolongin saya nih. Saya mau bikin diskotik, bagaimana ke caranya? Misalnya gitu, biar boleh. Nah, keluar fatwanya, gitu kan? Itu bisa dibeli, Pak. Karena memang tujuan dia itu. Akhirnya begitu udah jadi, dia pamerin kekayaannya, dia hidup mewah-mewahan, benar-benar lupa diri, tidak ingat sama sekali bahwa dia seorang ahli ilmu. Dia merasa, nah kenapa orang begini susah untuk diampunin? Karena dia merasa dengan ilmunya dia berada di jalan yang benar. Dia berbuat baik, dia nuntun umat, orang rasanya begitu. Panggil sono sini, ceramah sono sini kan, wah kaya raya dia. Tapi sebenarnya semua itu dilakukan sama sekali tidak ada niat karena Allah, karena ingin meraup keuntungan dunia. Hingga dia nikmatin duniawinya itu, dinikmatin sama dia. Nggak sekali dikirimkan untuk akhirat. Nah ini orang yang tertipu oleh setan. Dan orang yang begini susah, Pak. Ngelempengin orang alim lebih susah daripada orang bodoh. Orang bodoh mah diomelin gini masih ada takut. Orang alim siapa yang mau ngomelin? Saya bejat nih, emang ada yang mau ngomelin ustadz? Kagak enak gitu kan? Dianya merasa dirinya benar. Nah maka dilurusin. Ayo kita niatin datang ke majelis ilmu ini betul-betul ingin nyiram iman kita, biar makin taat kita kepada Allah, biar makin subur hidayah kita, biar Allah tuntun kita, dan ujungnya nanti adalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengantar. Kita datang ke majelis, ya, rintangannya udah pasti banyak, godaannya udah pasti banyak. Kita harus berjuang, ya, melawan godaan rintangan. Kadang ada rasa malas, kadang urusan kita lagi kemana gitu kan. Nah, dunia itu apalagi kalau kita masuk ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu berat lagi, Pak. Bangunnya berat, ya. Itu dilawan semua, berjuang. Yakinlah duduk kita di majelis ini semua dipandang oleh Allah.